Kalam nafsi itu adalah Yesus. Ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalam artinya adalah perkataan, kata, terutama bagi Allah. Kalam Allah artinya firman Allah. Kata firman dalam bahasa Indonesia adalah perkataan atau ucapan Allah. Firman Allah dinamakan dalam istilah lain adalah kalamullah. Firman di sini merujuk pada kalam. Di dalam ilmu kalam dikatakan bahwa kalam Allah terbagi dalam dua bentuk, yaitu kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada zat Allah dan bersifat kadim atau terdahulu, bukan dalam bentuk huruf dan suara. Kalam ini menjadi sifat Allah sejak dahulu kala. Kalam lafzi, yaitu kalam yang terdiri dari huruf dan suara, yang disebut mushaf. Kalam nafsi dan kalam latsi sebenarnya bukan hal yang baru dipelajari di dalam ilmu kalam di kalangan umat Islam. Berikut ini saya tampilkan video penjelasan tentang kalam nafsi dan lafzi dari dua sumber. Mazhab Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, membagi kalam Allah itu menjadi dua jenis. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah, jenis yang pertama, kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi itu adalah kalam Allah yang tidak tersusun dari suara, ataupun huruf, ataupun bahasa, ada di dalam zatnya Allah. Nah, karena dia ada dalam zatnya Allah, dan zatnya Allah itu kadim, maka kalam ini qadim. Qadim itu artinya tanpa awal mula, bukan ciptaan. Nah, sama seperti kita. Kapan bermula? Sejak dilahirkan. Kalam nafsi ini bukan makhluk, tidak ada awal mulanya. Kemudian jenis yang kedua, menurut mazhab Asy'ariyah, ada namanya kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini tidak qadim, dia hadis, dia baru, dia tercipta, dia ada awal mulanya. Kalam nafsi yang dimaksudkan dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah disebutkan kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itulah yang dimaksudkan dengan kalam nafsi fil adali. Jadi kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalam yang ada pada zat Allah. Mereka mengatakan bahwa kalam nafsi adalah kalam yang ada pada zat Allah dan bersifat kadim, bukan dalam bentuk huruf dan suara. Sebelum kita membahas tentang kalam nafsi, ada baiknya saya menjelaskan tentang Allah dan sifat-sifatnya secara umum. Jika Allah itu ada, tentu dia memiliki eksistensi yang kita sebut sebagai zat Allah atau wujudnya. Allah itu hidup sehingga ia memiliki pikiran dan kehendak. Kehendak ini tentu bersemayam di dalam zatnya, sebagaimana pikiran dan kehendak manusia berada di dalam tubuhnya. Pikiran dan kehendak Allah ini kita sebut sebagai firman. Selain zat dan firman, tentu ia memiliki kuasa dan kerajaan yang meliputi seluruh alam ciptaannya. Tiga unsur di atas pasti ada di dalam hakikat Allah. Unsur pertama, tentang zat Allah. Disebut zat bukan berarti zat yang biasa kita dengar yang berwujud gas, cair dan padat. Sebab zat yang demikian adalah zat yang ada di alam nyata yang dapat dianalisa melalui panca indera. Sedangkan di alam kita ini masih ada alam goib yang dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata, dan tentu makhluk-makhluk ini tidak dapat diteliti melalui panca indera. Selain itu masih ada pribadi-pribadi penghuni sorga yang hanya bisa kita jalani setelah kita mati dan mendapat anugerah untuk masuk ke alam itu. Di video ini saya mencoba menampilkan pandangan ulama Islam dan keterangan Alkitab tentang zat Allah. Pandangan ulama Islam tentang zat Allah. Zat Allah ditulis dengan zat. Allah bukanlah makhluk ataupun benda, maka yang dimaksud dengan zat Allah adalah hakikat Allah, sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera manusia dan bersifat kekal. Golongan Ahlu Sunnah meyakini bahwa di akhirat nanti umat muslim bisa melihat zat Allah SWT, sedangkan golongan Mu'tazilah tidak setuju bahwa wujud Allah itu dapat terlihat. Tidak banyak yang bisa saya gali tentang zat Allah di dalam agama Islam karena hanya didasarkan kepada imajinasi dan tafsir, sebab agama Islam sama sekali tidak mengenal Tuhan. Pandangan Alkitab tentang zat Allah. Di dalam Alkitab zat Allah itu disebut ruah,
atau pneuma atau roh, yang artinya sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan gravitasi. Roh ini adalah zat Allah atau wujudnya. Roh ini jangan dibayangkan mirip seperti roh pada manusia, yaitu nyawa yang ada pada tubuh. Di Alkitab dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kedua ayat di atas adalah berbicara tentang zat Allah dan wujudnya. Karena ulama agama Islam membuat tafsir sendiri tentang wujud Allah sebagai zat, sedangkan di dalam agama Yahudi dan Kristen wujud Allah disebut roh. Sehingga ketika Yesus disebut sebagai roh dari Allah, maka umat Islam tidak paham bahwa yang dimaksud roh Allah adalah zatnya. Baik disebut sebagai zat maupun sebagai roh, namun substansinya adalah sama. Yang berbeda adalah istilah, karena yang dimaksud dengan zat dan roh bukan zat seperti yang ada pada makhluk. Unsur kedua, tentang firman Allah. Apa yang dimaksud dengan firman Allah? Allah itu hidup. Oleh karena itu Dia tentu memiliki pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah disebut firman. Firman tentu tidak berwujud material, tetapi berwujud roh. Dengan demikian firman Allah bukan berbentuk suara dan juga bukan berbentuk tulisan. Suara adalah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh getaran benda atau zat. Tulisan juga adalah hasil goresan pena atau alat tulis lainnya yang juga merupakan zat atau benda. Oleh karena itu, firman Allah bukanlah apa yang keluar dari mulutnya dalam bentuk suara, tetapi apa yang muncul di dalam pikiran Allah, yang selanjutnya kita sebut jiwa Allah. Sedangkan firman dalam rupa suara adalah hasil transformasi dari pikiran Allah yang berwujud roh ke bentuk gelombang suara melalui manifestasi zatnya berupa manusia, supaya kehendak Allah dapat dimengerti oleh manusia melalui indera pendengaran. Sebagai gambaran, kita ambil contoh pada manusia. Kalimat itu timbul atau berasal dari dalam pikiran atau kehendak manusia yang disebut jiwa. Kalimat itu pada mulanya muncul dalam pikiran manusia. Agar kalimat yang ada dalam pikiran kita dapat dimengerti oleh orang lain, maka kalimat itu harus disampaikan kepada mereka dalam bentuk bahasa lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Bahasa lisan diproduksi melalui mulut. Bahasa tulisan diproduksi melalui tangan. Bahasa tubuh diproduksi melalui gerakan tubuh. Tanpa tubuh maka jiwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di alam manusia. Oleh karena itu, wujud firman Allah yang sesungguhnya bukan berupa perkataan lisan atau tulisan, tetapi firman itu adalah suatu roh yang bersemayam di dalam zat Allah. Dan zat Allah inilah yang nuzul ke dunia dalam wujud seorang manusia bernama Yesus, Isa Al-Masih, dan jiwa Allah ada padanya sehingga ia disebut firman Allah. Allah berfirman tentu karena ada zatnya dan ada jiwanya. Kesatuan antara zat Allah dan jiwanya membentuk satu pribadi, dan pribadi inilah yang kemudian kita sebut berfirman. Siapakah pribadi tersebut? Berdasarkan ilmu kalam, yang mana kalam nafsi adalah kalam yang ada pada zat Allah, dan Isa Al-Masih adalah firman Allah yang berasal dari zat Allah. Dan di dua ayat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah, maka tentu Yesus atau Isa Al-Masih adalah kalam Allah itu sendiri yang nuzul sebagai manusia. Pengakuan Al-Quran jika Yesus atau Isa Al-Masih berasal dari roh Allah. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171, tertulis waruhun minhu, yang artinya ruh darinya. Di Quran Surah At-Tahrim ayat 12, dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 91 dikatakan, min ruhina, yang artinya dari ruh kami. Al-Quran mengakui jika Al-Masih bukan dari benih manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 47, Quran Surah Maryam ayat 20. Artinya, Isa Al-Masih berasal dari zat Allah, bukan seperti makhluk alamiah yang berasal dari zat yang ada di alam ini. Selain berasal dari zat Allah, Al-Quran juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 171.
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimatnya. Wa kalimatuhu artinya adalah kalimatnya atau firman Allah, yang artinya bahwa Isa itu adalah sang firman Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan dengan firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam artinya bahwa Isa inilah sang firman itu sendiri. Kedua ayat tersebut sangat jelas mengakui bahwa Isa putra Maryam adalah firman Allah. Dengan demikian, tidak disebut wahyu dari Allah jika wahyu itu bukan berasal dari zat Allah, yaitu pribadi yang nuzul ke dunia yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih. Keterangan Kitab Injil tentang asal-usul Yesus. Di dalam Kitab Injil dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya bahwa tubuh Yesus bukan dari manusia tetapi jelmaan dari Roh Kudus. Roh Kudus terdiri dari dua kata yaitu roh dan kudus. Roh di sini artinya tentang zat Allah yang abadi itu, sedangkan kudus artinya suci, murni, tidak bercela dan lain-lain. Ketika zat Allah yaitu rohnya menyatu dengan darah manusia di dalam rahim, maka roh Allah menjelma menjadi seorang manusia. Ketika zat Allah yaitu rohnya menyatu dengan darah manusia di dalam rahim, maka roh Allah menjelma menjadi seorang manusia. Dan Yesus yang berasal dari zat Allah yaitu Roh Kudus ini disebut sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Percayakah Anda jika roh Allah dapat bermanifestasi menyerupai wujud makhluk ciptaannya? Di dalam ilmu alam kita banyak menemukan peristiwa perubahan wujud, misalnya air menjadi es menjadi air dan dari air menjadi uap. Kapur barus berbentuk padat dapat berubah ke wujud gas. Alkohol, bensin, tiner dapat berubah dari wujud cair ke wujud gas. Senyawa dari dua atom gas hidrogen dan satu atom gas oksigen berubah menjadi satu molekul air, H2O. Dan lain sebagainya. Dalam hal-hal mistis menurut banyak orang, hantu sebagai makhluk goib bisa mewujudkan dirinya menjadi seorang manusia. Hantu kuntilanak yang berwujud goib katanya bisa berubah menjadi manusia dengan cara memaku kepalanya. Kalau ciptaan Allah saja bisa berubah wujud, bukankah Allah sebagai Sang Pencipta dan Maha Kuasa melampaui segala ciptaannya? Beberapa pernyataan Yesus yang menunjukkan bahwa Ia berasal dari zat Allah. Yesus berkata bahwa Ia datang dari Allah. Aku datang dari Bapa. Aku datang dari atas. Kalau Allah adalah roh dan Yesus datang dari Allah, itu artinya bahwa Yesus berasal dari zat-Nya yang disebut Roh Kudus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Tubuh Yesus disebut sebagai roti hidup karena Ia berasal dari zat Allah yang disebut Roh Kudus. Di 1 Korintus 15 ayat 47-48 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Zat Allah adalah kekal, yang terdahulu dan yang akhir. Yesus berkata bahwa Ia adalah kekekalan. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Inilah hidup kekal itu. Ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jika Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Ia sudah ada sebelum dunia ada. Tentulah Ia adalah zat Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia, Yesus memang mati, untuk kembali ke asal-usulnya yaitu Roh Allah yang kekal. Untuk menjadi manusia yang sama seperti kita, Yesus memang dilahirkan oleh Maria tetapi dikandung dari Roh Kudus. Manusia bukan seperti tumbuhan yang berkembang biak dengan penyerbukan sendiri atau autogami, yang mana serbuk sari dan kepala putik berada di bunga yang sama dari pohon yang sama. Serbuk sari merupakan modifikasi dari sel sperma, dan kepala putik adalah alat kelamin wanita pada bunga. Dengan kata lain bahwa Maria mengandung bukan karena adanya proses zigot antara sel jantan dan wanita, tetapi zat Allah sendiri yang turun kepadanya dan menjelma menjadi seorang manusia di dalam rahimnya. Kalau firman Allah adalah Yesus atau Isa Al-Masih, oleh karena itu, Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia, Surat Al-Haqqah ayat 40 dan Surat At-Ta'wir ayat 19. Yang diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi sebelumnya. Surat Al-An'am ayat 89-90. Muhammad adalah utusan Jibril sedangkan Allah hanya sebagai saksi. Surat An-Nisa ayat 79.